cinta padaku. Ini bunga, kalau kuberikan kepada Mbak Siska, pasti Mbak Siska akan menyerahkan hatinya. Mbak Siska, kok dengan cowok lain? Tega-teganya Mbak Siska. Kenapa sih kalau jalan-jalan selalu sama orang yang ganteng? Saya nggak dihirauin. Jujur dan diteyang. Suara yang luar biasa. Lagunya merdu sekali Kang Sule. Gue nangis Jang, bukan nyanyi, nangis. Nangis? Kalau nangis jangan depan teras orang dong. Orang rumah gue nggak punya teras, wajar dong gue kalau di sini. Jang, gue tanya sama lu, laki-laki tadi sama Mbak Siska siapa? Ayo katakan, jangan dia masih kau kan Jang. Jang, katakan, lepaskan. Bagaimana ngomong? Orang ditoyor-toyorin, itu Pak Dokter. Bilangin sama dia Jang, ngapain jadi dokter kalau cuma buat deketin Mbak Siska? Hah? Emang Mbak Siska sakit apa Jang? Setahu Ujang, Mbak Siska nggak sakit. Kang Sule tuh yang sakit. Aja cuma lu kalau ngomong, kan? Ingat Jang, gua itu laki-laki yang pantang sakit hati terhadap wanita. Ada juga lu yang sakit. Sakit apa? Ujang sehat-sehat begitu. Gimana? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Berarti yang sakit siapa? Ujang. Pergi nggak? Pergi. Tunggu colok. Begitu aja sakit. Cuma sama bunga doang. Aduh, bener kan sakitnya. Wah, hilang deh Mbak Siska. Sule! Maklum, kamu lihat Sule nggak? Oh, di tempatnya Mbak Siska, Kanjeng Mami. What? Kamu itu kan temannya Sule. Harusnya kamu itu larang dia dong. Kok malah didiemin? Soalnya apa? Hah? Maklum, kamu kasih tahu sama Sule itu. Kalau mata dipakai buat main, itu sangat berbahaya. Hah? Nanti kalau baret-baret gimana? Hah? Terus nanti kalau iritasi gimana? Emangnya nanti kalau udah lecet-lecet gitu bisa didempul? Hah? Bisa apa enggak? Nangis. 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 Kenapa nangis? Habis mau balas kamu berani. Oh. Mau sekarang mau balas kamu? Hah? Mau kemana kamu? Hah? Mau ke kamar mandi. Ngapain? Mau nangis. Badan Rembo, hati Rinto. Jangan bebek. Omelin gitu aja nangis. Dasar cengeng. Biasa tuh orang memang. Kanjeng Mami, marah sama siapa? Tuh, sama si Maklum. Orang saya suruh ngingetin temennya kok supaya jangan ngerumpi. Kok dia malah nangis. Kamu tuh jangan ikutan ya. Ngapain saya ikut-ikutan si Maklum? Gak level Kanjeng Mami. Oh iya, saya tuh sebenarnya tadi cari kamu. Saya mau suruh kamu cari pispot. Hah? Pispot? Iya, beli pispot ya. Buat apaan pispot? Jangan ngototin saya tuh. Terus ngapain? Dengerin, saya mau bisik-bisik. Saya kalau malam tuh suka pipis di celana. Ini pipis. Diam dong, pelan-pelan ngomong. Ya, saya tuh suka ngompol, makanya saya perlu pispot. Kanjeng Mami ngompol juga. Makanya beliin saya pispot supaya saya tuh nggak bolak-balik ke kamar mandi. Kamar mandinya aja suruh bolak-balik kalau capek. Ih, kamu jangan bercanda. Udah nih. Tuh, nih. Tawa bakal apaan 50.000 Kanjeng Mami? Pispot. Mana cukup? Cukup sih. Kalau pispot yang bagus itu ada wipernya, ada spionnya, ada klaksonnya, ada sennya. Jadi pas dipakai itu nggak menceng ke sono kemari. Sule, saya itu suruh kamu beli pispot, bukan beli mobil. Ya tapi mana cukup segitu? Nih, cukup nggak? 100.000. Wah,
baru cukup. Udah jangan lama-lama ya. Iya. Uang 50.000 jangan balikin dong. 50.000 mana? Tadi itu. Orang saya ngambil cuma cepet. Oh? Makanya baca buku Tatang Sutarma. Apabila kita menyimpan barang itu harus hati-hati biar nggak hilang. Kalau udah hilang pasti nuduh orang lain itu dosa. Untung saya orangnya sabar, ya kan? Iya. Coba kalau saya nggak sabar, itu jadi masalah besar. Iya benar. Yaudah, saya berangkat dulu. Iya, hati-hati di jalan ya Pak. Iya. Loh, Sule! Pelan-pelan, Tio. Lagian Tio nih lagi sakit kok, buang airnya malah di belakang sih. Bukannya di dalam aja. Kan Mas Tio di dalam. Ya, Pak Tionya disuruh keluar dulu. Nanti kalau Bu Tio udah masuk, udah buang air, baru Pak Tio suruh masuk lagi. Emang kamu pikir suami saya laci meja apa? Bisa dikeluarin ngangkutin seenaknya aja. Aduh. Kok tiba-tiba aku pengen bubur ya? Wino bikinin bubur dong. Oh ya udah, ntar saya bikinin. Ntar buburnya ditaruh di laci meja ya? Aduh, ini nggak ada hubungannya sama laci meja. Ya udah, ntar tak bikinin buburnya, terus tak taruh di lantai ya. Lo jangan salah saya lo, biarin. Makan tikus bubur ini. Gimana sih? Mino! Mino! Bentuk-bentuk. Makasih ya udah ditraktir makan bubur. Sama-sama. Sis, nanti jangan lupa ya, daun kumis kucingnya langsung direbus. Oh iya, ya udah nanti aku nyuruh si Ujang cari. Oke, pergi dulu ya. Ah. Dah. Kenapanya? Ini nih kelindas sama mobilnya si Adi tuh. Oh, Pak Dokter yang tadi? Iya, Wah, romantis sekali Nyonya. romantis sakit tau. Iya. Sakit ya? Ya udah. Mau kemana? Ada apa lagi sih, Nya? Tolong kamu cariin daun kumis kucing ya. Iya. Nya, daun kumis kucing kayak gimana? Ya kayak kucing kali. Kayak aja belum pernah lihat. Wih, banyak Wah, itu ada Pak RT. Kita tanya aja sama Pak RT. Pak RT, kesini bentar. Mbak Siska, ada apa Mbak? Mau main catur? Main catur lagi. Saya mau tanya, Pak RT tahu daun kumis kucing nggak? Ele, Ari Mbak Siska tuh. Ya tahu, kan saya seorang ketua RT. Jangankan daun kumis kucing, daun kumis macan juga saya mah tahu. Memang ada apa? Gini Pak RT, tolong cariin daun kumis kucing buat ini obat. Beres. Nanti saya akan carikan. Tenang. Tapi mau kumis yang kiri apa kumis yang kanan? RT, kalau kumis yang bawah ada nggak? Kata si Ujang. Kalau yang bawah mah bukan kumis namanya tuh, Jang. Apa Pak RT? Janggut maneh. Mas Balom, lihat panci nggak? Nggak lihat aku. Lo kok nggak lihat sih? Aku ini kan supir Tono. Tugasku itu mobil, bukan masalah panci. Nah, tapi tadi Mino lihat mobil di garasi. Kok Mas Balom nggak lihat panci sih? Curang nih Mas Balom nih. Ih, untung kamu tuh perempuan loh. Kalau kamu laki-laki, tak tumbuk mulutmu, tak ajak berantem kamu loh. Apa? Emang aku berani? Emang aku berani? Enggak berani kok maju-maju. Cak gendeng gini. Aduh, ada gini. Panas. Aduh, panas banget. Maaf ya Mas ya. Aduh maaf. Oh, masa orang yang kena kopi, yang panas ini tanganku. Lah kok mulutku yang gelap? Lah yang ngomong panas ini kan mulutmu. Ya mulutmu aja sendiri. Gelap nih mulutmu, gelap. Sini, dudukin sini aja. Pelan-pelan. Sini, pelan-pelan. Awas. Sandaran. Tio, kalau saya lihat dari gelagatnya, kayaknya Hana mau ada lagi. Maksudnya Kanjeng Mami? Hana hamil. Kanjeng Mami tahu dari mana? Ini udah
kelihatan jelas tanda-tandanya. Perutnya itu mules-mules, ya kan? Jantung berdebar-debar. Ususnya tuh melilit-lilit. Nah, ya kan? Hidung ngampet, kepala pusing. Ah, itu mah bukan tanda-tanda hamil, Kanjeng Mami, tapi komplikasi. Oh iya, maksud saya tuh ya perutnya mual-mual, terus pinggangnya pegel-pegel. Nah itu tanda-tanda orang hamil. Mami beneran hamil lagi? Kayaknya iya, Depi. Ya udah, kalau gitu kita ke dokter aja. Gak usah, Tio. Mendingan tes urin dulu pakai tes bag. Kalau sanksi sama hasilnya, baru ke dokter. Iya, saya baru ingat. Tadi saya sudah ambil contoh urin, tapi ketinggalan di atas di kamar mandi. Ya udah kalau gitu Kanjeng Mami ambilin sana. Oke. Tio, kamu berani nyuruh-nyuruh saya kamu, hah? Ya udah kalau gitu kita suruh Sule aja Kanjeng Mami ya. Iya, Sule dong. Panggil Sule aja Kanjeng Mami. Iya, gitu dong baru benar. Sule! Tio, kamu nyuruh saya lagi ya? Hah? Saya kan nyuruh Sule Kanjeng Mami. Iya, tapi kamu nyuruh saya teriak-teriak. Berani kamu? Hah? Berani kamu? Sini. Mas. Ya itu salahnya Mas Maklum sendiri. Orang disuruh nyari panci kok malah minum kopi. Minum kopi itu kan hakku toh. Ya nyari panci itu kan juga hakku. Kita ini sama-sama punya hak loh. Jangan gitu dong. Waduh, si Maklum ngapain lu kopi gua mau diminum-minum aja? Siapa bilang, Le? Ini kopiku baru bikin tuh, masih panas. No, kopimu di sono. Udah dingin. Ini siapa yang naruh di sini? Bukan Minu Kang, sumpah. Minu cuma mindahin aja kok. Sama aja sebenarnya. Lagian ngapain kopi si Maklum pakai dipindah-pindah segala? Itu kopimu, Le. Ini kopiku tuh, yang masih panas. Sekarang gua tanya sama lu. Kalau kopi baru itu panas apa dingin? Panas dong. Nah, sekarang yang baru masuk ke sini itu siapa? Sule. Berarti itu kopi milik siapa? Punya Sule. Udah, itu aja repot. Ya. Ada Kiwir. Perasaan aku baru bikin kopi, kok aku dapatnya yang dingin ya? Yang mami siapa tadi? Ibu Mami. Butio. Kok merasa nggak berdosa ya? Muka orang disembur kayak gini. Wil, kamu juga nggak lihat ini muka aku disembur? Enggak lihat. Oh, picak kowe. Sudah sekarang tolong ambilkan botol di kamar mandi. Tapi awas, jangan sampai tumpah isinya. Emang isinya apa tuh mami? Kamu nggak usah tahu. Pokoknya jangan tumpahin. Oh ya udah, kalau begitu ongkosnya mana? Loh, Sule, kamu disuruh ngambil botol kamar mandi aja kok minta ongkos. Kanjeng Mami. Maaf, Kanjeng Mami tahu sendiri kan, kamar mandi itu licin. Ntar kalau saya terpleset, jatuh, kaki saya luka, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Sule, Katio, Mami marah Katio. Kenapa Dek? Mami marah. Sini kakak bisikin. Iya kak. Oh, ini nih. Wah, tumpah. Bisa marah nih Tuan Mami. Beda baunya. Gua juga punya. Ngapain ikut-ikut? Sono, mau kencing nih. Emang motor diikutin? Sono. Pelan-pelan. Tuan Mami. Iya. Botolnya yang ini bukan? Iya, kayak gitu. Tapi coba dulu, ntar takutnya saya salah. Aduh. Kok udah saya maunya nggak enak gitu? Kan Tuan Mami lagi sakit, jadi penciumannya kurang tajam. Coba deh Tuan Mami. Sule, no.
Coba. Apaan coba nggak usah. Sebentar. Nggak usah. Ih, maju. Tio. Yon, Tio, Kanjeng Mami. Ada apa? Ternyata hasil tes urinnya Hana negatif. Kanjeng Mami kok bisa tahu? Kan baru dites pakai tes pen. Apa? Tes pen? Tes pen. Emang kamu pikir Hana itu listrik apa? Mami. Aduh, Mami sini. Duduk sini. Tio, masa kamu yang duduk? Iya. Duduk sayang, duduk. Aduh. Nah, Mi, nanti mendingan kita ke dokter aja, ya. Tadi Papi udah telepon dokternya. Ya Papi, tapi Mami pengen makan bubur dulu. Bubur? Oh, ya udah. Nanti habis makan bubur, kita langsung ke dokter. Ya. Kanjeng Mami, mau kemana? Ada deh. Ada deh. Stop. Apa ini? Bubur Kanjeng Mami. Smells so good. Taruh meja nih. Loh, tapi kan ini buat Putio. Mino, taruh bubur itu di meja atau kamu yang saya bikin bubur. Taruh. Iya Kanjeng Mami. Di sini ya. Buburku mana? Kok lama banget? Ini loh Putio, dijaga sama preman dapur. Nah iya kan, itu buktinya dimakan. Enak kan? Iya, wanginya enak banget ya. Tio mau. Masih ada nggak Minu? Ada sih Putio. Nanti belum mangkok ya? Oh iya, pakai bubur. Pakai semen. Han, Tio, Minu itu harus tetap kerja di sini. Tiap kali dia masak, masakannya itu enak-enak semua. Cocok banget sama lidah Mami. Sama Kanjeng Mami. Lidah saya juga cocok Kanjeng Mami. Cocok sama apa? Cocok sama lidahnya Kanjeng Mami. Iya dong. Maksud saya, lidah saya cocok sama masakannya Minu Kanjeng Mami. Itu. Nah, itu dia. Bubur sudah siap. Yummy. Kamu masaknya pakai apa sih Minu? Baunya enak banget. Ya pakai rok dong Putio. Nggak usah pakai sarungnya Pak Tio. Minu, lain kali kalau kerja tuh lihat-lihat. Ada apa sih Sule? Ini si Minu nggak bener kerjanya Kanjeng Mami. Kenapa? Masa masak bubur di pispot? Nih, lihat. Oh, Kenapa Kanjeng Mami? ini bubur dimasak di bisbot. Oh, makan bubur yang di sini? Waduh. Selamat menikmati ya Kanjeng Mami ya. Gimana dokter? Dokter, kenapa dokter gelisah? Anu Pak, Bapak ini baik-baik aja kan? Seharusnya saya yang nanya begitu sama dokter. Kenapa dokter kelihatan pucat sehabis memeriksa urin istri saya? Saya pucat karena saya kaget Pak. Kalau saya nggak akan kaget dok. Kalau menurut hasil tes dokter itu istri saya negatif ataupun positif hamil, saya udah siap dok. Kalau Bapak mungkin udah siap, tapi saya belum siap Pak. Ada apa sih sebenarnya dok? Begini Pak, setelah saya periksa urin istri Bapak, ternyata istri Bapak itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Apa? Dokter jangan bercanda ya. Kalau saya bercanda, nggak mungkin muka saya pucat Pak. Istri saya cowok. Nggak mungkin dokter, nggak mungkin. Bapak normal kan? Dokter yang nggak normal. Saya cewek kok dibilang cowok. Kalau nggak percaya, ayo lihat ke rumah sana. Ayo. Pak maaf Pak, jangan coba-coba menggoda saya Pak. Saya udah insaf.
sekarang kamu pegang bayinya satu, saya satu. Ya, Mino, saya mau ngajarin kamu bagaimana cara merawat bayi. Ya, mulai saat ini kamu harus bisa merawat bayi, termasuk memandikan bayi. Supaya apa? Supaya bayinya nggak tenggelam. Pintar. Loh, bukannya maksud tenggelam-tenggelaman, Mino. Maksud saya, andai suatu saat nanti Hana punya momongan, kamu jadi bisa bantu Hana untuk memandikan bayi. Terus tenggelamnya kapan kan, Mami? Gak pakai tenggelam, Minu. Perhatikan baik-baik ya. Nih, pertama-tama pegang punggung bayi dengan tangan kiri. Nah, Minu, gak gitu megangnya. Gini nih, nih. Gak mau dia, capek telentang terus. Minu, kamu tuh kamu ke bayiku sih? Kok bayi saya kamu pukul? Wah, serupan setan SpongeBob nih kayaknya nih. Sabar, Le. Sabar. Pak Tio itu lagi stres berat. Bukan stres berat kalau yang begitu, saraf berat. Le, dengerin. Dari hasil pemeriksaan urinnya Bu Tio itu dinyatakan positif, Le. Positif hamil, Om? Bukan, positif cowok. Hah? Ini serius, Le. Dokternya sampai sumpah-sumpah. Urinnya Bu Tio itu urin cowok. Hah? Oh, itu. Udah, gue paham itu. Gue ngerti, nggak usah diterusin. Loh, kok kamu ketawa, toh, Le? Lu mah nggak tahu. Lum. Kalau dokter udah memponis Bu Tio itu cowok, gua curiga sama Kanjeng Mami. Hah? Jangan-jangan Kanjeng Mami juga cowok nih. Ada Kiwi. Apa? Hana, Kanjeng Mami, Hana. Kenapa Hana? Menurut pemeriksaan dokter terhadap urinnya Hana, ternyata Hana itu laki-laki, Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, kok bayiku dimakan sih? Ini Basiska, saya sudah dapat Basiska. Nih, daun kumis kucing. Wah, Pak RT emang hebat. Dapat dari mana? Waduh, Basiska, kalau bukan sama Pak RT mah pasti nggak dapat. Ini teh naik gunung, turun gunung, menyeberangi 7 lautan samudra Atlantik. Dari 7 lautan. Hai, Pak RT. Eta si Ujang, naiknya masih tidak lebay, Jan. Turunnya yang lebay. Ngomong-ngomong, Basiska, memang yang sakit kencing manis itu siapa? Basiska sendiri? Bukan buat saya, tapi buat Pak Umar satpam komplek di sini. Aduh, si Umar. Kalau tahu si Umar sama Basiska, saya tidak akan mencari daun kumis kucing ini. Ya udah sini, saya kasihin Umar daunnya. Tidak bisa. Ini buat saya aja. Mau dipakai sendiri. Daunnya dipakai sendiri? Emang buat apa, Pak RT? Buat kumis. Kucingnya mana? Nggak nyangka ya, ternyata Bu Tio itu cowok ya. Ya namanya orang hidup, Mas, perlu variasi biar nggak jenuh. Ya mungkin Bu Tio itu udah jenuh jadi perempuan, jadi dia berubah jadi cowok. Emang bisa begitu? Ya nggak bisa lah, masa jenis kelamin bisa gonta-ganti gitu. Emangnya lemari bisa bongkar pasang? Ada aja. Loh, jatah mie gue mana? Sebentar Kang Sule, kita ini lagi ngebahas kata-kata dokter. Kalau Bu Tio itu ternyata cowok. Oh, ya terang aja dokter pasti ngomong begitu. Orang urinnya Bu Tio itu digantiin sama urin gue. Ya ampun. Kaget ya? Ya. Hati-hati loh. Kalau kaget gitu, dilarang makan dulu. Bisa jantungan. Sini. Panas, Le. Iya, tapi enak lu. Sule, maklum, ikut saya. Kemana, Pak? Bantuin saya untuk menghajar dokter yang kurang ajar itu. Masa istri saya dibilang cowok? Pak Tio, dokter itu nggak salah. Saya punya rahasia yang selama ini saya sembunyikan. Rahasia tentang istri saya, Leng. Ya iyalah. Tapi yang nggak bisa sembarangan. Mulut saya harus dibuka dulu pakai duit, baru bisa ngomong. Kamu itu selalu aja duit. Nih. Nah, kalau begini kan baru saya bisa ngomong. Apa rahasianya?
Begini Pak Tio, kalau dokter bilang Bu Tio itu cowok, itu hal yang wajar. Wajar apanya? Pak Tio kan pernah bilang, kalau Tuan Mami tidur, itu lampunya nggak pernah nyala. Iya, Lek, bener. Istri saya itu nggak bisa tidur kalau lampunya terang. Itu karena Bu Tio cowok. Dulu selama Bu Tio hamil, Pak Tio ada di mana? Saya lama di Eropa, Lek. Nah, itu. Kang, kalau saya sih masih di kampung waktu itu, belum kerja di sini. Nggak ngomong sama lu. Nyamber aja lu. Dulu waktu Bu Tio melahirkan, apa Pak Tio nungguin? Enggak, Lek. Saya di Kutub Utara. Nah, itu. Sebenarnya Bu Tio itu tidak melahirkan. Melainkan Kanjeng Mami mengadopsi anak orang lain. Jadi Mona bukan anak saya, Lek. Sekarang lihat aja. Non Mona mirip nggak sama Pak Tio? Sama Bu Tio? Mirip nggak? Enggak ada. Itu. Nih, yang aneh lagi Pak Tio. Ternyata Kanjeng Mami itu adalah cowok. Hah? Pak Tio belum pernah lihat Kanjeng Mami tanpa busana kan? Ya enggak lah. Gila apa kamu? Nah, itu. Itu tandanya Kanjeng Mami itu nggak mau ketahuan kalau Kanjeng Mami itu cowok. Makanya Kanjeng Mami itu nggak mau dilihat waktu Kanjeng Mami tanpa busana. Wah. Saya benar-benar dibohongin sama mereka, Lek ya. Itu Pak Tio. Dan ada yang lebih aneh lagi Pak Tio. Ternyata mantunya Kanjeng Mami itu cowok. Sumpah, cowok. Samar geledek bareng-bareng deh. Menantunya Kanjeng Mami kan saya. Bener kan? Berarti saya nggak bohong. Coba Pak Tio pikirkan baik-baik. Coba saudara-saudara juga pikirkan baik-baik. Ya? Saya juga akan memikirkan baik-baik. Apakah ini uang palsu atau bukan? Oke, Lek. Saya pikir. Permisi. Assalamualaikum Pak Tio. Gak nyangka ya Mas Maklum ya, ternyata Pak Tio itu cowok. Emang dari dulu suka cowok. Emang Mas Maklum udah pernah lihat? Kiwir. Sini. Coba Han. Coba sekarang kamu muter. Iya. Terus. Oke. Kamu udah nggak coba? Ada apa sih Mami? Nggak ada juga ya. Ininya. Enggak, itu kamu masih nyimpen akte kelahiran kamu nggak? Nggak tahu tuh. Mana ya? Masa kamu nggak inget sih di mana nyimpennya? Emang ada apa sih? Aduh, gimana ya? Kebetulan ada kamu, Tio. Sini, Tio. Sini. Shh. Sini. Cepetan, sini. Nah, coba Tio. Tolong kamu jelasin apa kata dokter setelah memeriksa urinnya Hana. Apa? Aduh. Jangan dekat. Maksudnya? Jangan dekat. Tio, ini. Jangan dekat. Loh, jangan dekat juga. Jangan dekat. Tio, kok kamu malah jadi takut saya deketin? Saya ini laki-laki sejati. Loh, jangan dekat. Tapi Kanjeng Papi, jangan dekat. Jangan dekat Kanjeng Papi, jangan dekat. Saya mohon, jangan dekat. jangan deket gimana? Tio, coba. Tio. Diam. Oke. Mau kemana Perte? Ini Le, saya teh nyariin daun kumis kucing. Dikirain teh basis kayak yang sakit. Ternyata deh si Umar si Satpam. Kecewa Le. Barangkali kamu mau beli ini? Jangan. Saya nggak mau disentuh. Dapat ide gue sekarang. Ini namanya cuk dilancing, pucuk dicinta. Ada kumis kucing. Ya udah Perte. Itu kumis kucing saya beli. Aduh, kalau berbisnis dengan kamu teh selalu lancar. Ya sudah, 10.000 saja. Kemahalan Perte. Berapa tuh? Goceng aja 5.000. Goceng 5.000. Ya. Boleh. Nah, itu dong. Beres, lah. Asal jangan rugi pokoknya, Male. Iya dong. Tapi Perte, saya hari ini nggak pegang duit. Perte pegang 5.000 nggak? Ada. Nih, 5.000. Nih. Gimana kalau duit saya?
Ini mau laku apa enggak nih? Oh iya. Mau Le dong. Iya dong. Daripada saya rugi atuh. Saya bayar 5.000. Ya? Iya betul. Lumayan 5.000 juga Le. Oh iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Lunas Pak RT ya? Iya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. 5.000 ya. Begitu. Tolongin, Le. Siapa sih? Itu loh, Bo. Udah, 2 orang cowok, bapak sama anaknya. Oh, itu. Tenang, Tio. Apa? Pak Tio. Nah, itu benar. Saya sudah mendapatkan obat yang sangat mujarab untuk merubah Bu Tio jadi cewek kembali. Apa itu, Le? Daun kumis kucing. Menurut buku Tatang Sutarma, barang siapa yang meminum air rebusan kumis kucing, maka yang cewek bisa berubah menjadi cowok. Begitu pula sebaliknya. Makanya harganya mahal, Pak Tio. Berapa, Le? 500.000. 500.000 ya? Ya udah, gini aja, Le. Saya terus terang masih penasaran sama tuh dokter. Kita bawa istri saya ke sana sekali lagi. Kalau dia bilang istri saya masih tetap cowok, saya bayarin daun kumis kucing kamu ini lebih dari 500.000. Yakin? Yakin? Bener ya? Bener. Awas kalau bohong. Enggak bohong, ya? Ya udah, oke. Kalau begitu, kita bawa Bu Tio ke dokter. Oke. Tapi jangan lupa, urinnya dibawa. Masih ada kan? Masih. Ya udah. Ayo. Oke. Iya. Le, kenapa sih kok garuk-garuk terus? Gatal tuh Mami. Urusin dong. Makanya keramas dong. Udah. Bulan puasa tahun kemarin, saya keramas. Iya, amat. Nah, udah nih, pegangin. Aku mau ke toilet. Nah, Tuan Mami. Nggak dianterin ke saya. Nggak perlu. Tuh, dokter lihat sendiri kan? Istri saya cantik begitu, masa dibilang cowok? Begitu dibilang cantik. Sakit ya orang. Ih, dokter! Hei, dokter! Mami, Hah? ini udah minuman yang ke-7 ya. I don't care ini minuman yang keberapa. Saya ini lagi stres mikirin hasil tes dokter. Mana si Hana belum telepon lagi. Sih. Alah, Kanjeng Mami nggak usah stres. Nggak pantas. Pantesnya? Gila. Mino, kamu itu kalau bicara jangan sembarangan ya. Kalau saya marah, saya bisa kunyak kepala kamu. Kan? Kayak gitu kalau orang gila pantasnya. Semua orang gila yang kalau kesel itu punya kepala orang hobinya. Mino, kamu jangan nambah-nambahin suasana hati saya semakin panas. Saya ini lagi stres mikirin Hana yang ternyata katanya cowok. Kanjeng Mami, kalau masalah hasil tes dokter itu nggak usah dibikin stres. Wong itu kerjaannya Kang Sule kok, akal-akalannya aja. Hah? Akal-akalan Sule gimana? Ya urinnya Bu Tio itu kan ditukar sama urinnya Kang Sule. Makanya dokter itu yakin banget kalau ini urinnya cowok. Begitu? Iya. Begitu? Iya Kanjeng Mami. Aduh, Mami lama banget sih di toiletnya. Gimana Pak Tio? Jadi nggak daun kumis kucingnya? Mumpung kucingnya belum kabur. Nih, masih saya bawa. Gimana ya, Le ya? Kayaknya dokter masih tetap percaya kalau istri saya itu cowok. Yaudah, saya beli deh daun kamu ini. Nah, begitu dong. Itu namanya suami teladan. Udah mana duitnya? Malah kaget begitu. Iya, sabar. Ntar mau ngapain sih? Mau beli daunnya Sule, Mi? Untuk apa? Supaya Mami bisa berubah jadi perempuan. Kenapa sih Mami ini perempuan? Habis itu dokternya bilang Mami cowok. Mana dokternya? Saya temuin. Mi. Jangan, Mami. Tuan Mami kalau nemuin dokter, Pak Tio akan semakin malu. Karena dokter itu tambah yakin kalau Tuan Mami ini laki-laki. Non mais franchement, tu trouves regarde-moi, je suis une femme. No,
Mesti pasti tahu musuh. Mesti saya. Namanya Cosmo, Namanya Cosmo. Mesti lah kau mesti lah. Sule, emang kamu ngerti artinya? Ya enggak dong. Mana itu? Sule. Kamu itu benar-benar kurang ajar ya, Sule ya. Kamu ngaku sekarang. Kamu nuker urinnya Hana dengan urin kamu ya kan? Kamu tukar urin kamu sama urinnya Hana? Pergi status. Aisyah, pantas aja dokternya bilang kalau istri saya ini cowok. Ternyata itu urin kamu. Saya bukan nuker, tapi saya ganti. Jadi ini bukan kamu ya? Bukan gara-gara saya. Iya, memang dia di troublemaker-nya. Hilap itu. Hilap. Dokter, ada apa nih? Tolong saya, dokter. Saya mau dirampok sama ketiga orang ini. Dokter, istri saya ini benar-benar cewek. Jadi kamu nih yang bilang aku cowok? Hana, tenang! Ya, belum dapat 500.000, malah pada berantem lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting selamat. Begitu.